Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Arif. Kali ini Pak Arif akan sharing, akan mengajarkan kepada anak-anakku semuanya terkait dengan bilangan pecahan dan desimal. Tujuan dari Pak Arif melakukan pembelajaran kali ini adalah supaya anak-anakku semuanya bisa menonton kapanpun dan dimanapun, karena materi ini akan Pak Arif upload di YouTube. Nanti anak-anakku semuanya bisa melihat dan menonton di YouTube. Ya, Pak Arif nanti kasih linknya. Langsung saja Pak Arif akan menjelaskan terkait dengan bilangan desimal, ya, bilangan pecahan dan desimal. Oke, tujuan Pak Arif dalam pembelajaran kali ini adalah satu, untuk menghitung penjumlahan dan pengurahan pecahan. Yang kedua, menghitung perkalian dan pembagian pecahan. Yang ketiga, supaya anak-anakku semuanya bisa menjelaskan pengertian bilangan desimal beserta nilai tempatnya dan mengubah pecahan menjadi bentuk desimal. Oke. Penjumlahan dan pengurahan pecahan. Apa itu penjumlahan pecahan? Yaitu penjumlahan pecahan per penyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang kedua pecahan tersebut, sedangkan penyebutnya tetap. Apa maksudnya? Ke sini kita bahas. Oke. Ini dikasih contoh Pak Arif. Oke. Ini ada bilangan 3/8. Ya, ditambah 2/8. 3 plus 3, ya. Bentar, Pak Arif. 3, 3 plus 2 sama ditambah per 8. Maka hasilnya 5 tambah 2, 5. 8 masih sama. Oke. 3/8. Oke, ini bentuk diagram, ya. Oke, yang dihasil warna biru adalah 1, 2, 3. Oke, 3. Oke. Warna kuning adalah 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 2/8. 2/8. Ini yang 2 adalah warna hijau. 2, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dijumlahkan menjadi 5/8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. 1, ya, kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5, ya, per 8. 8 ini per semuanya ini, ya. 5/8. Oke, lanjut. Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Ya, terlebih dahulu penyebut setiap pecahan diubah menjadi KPK dari penyebutnya, lalu pembilangnya disesuaikan setelah penyebutnya sama. Penyebut itu yang bawah itu tadi, ya. Jumlahkan pembilangnya. Oke. Perhatikan contoh berikut. 1/3 ditambah 1/2. Penyebutnya tidak sama, ya. 3 dan 2. Maka sama dengan titik
Penyelesaiannya pertama 1/3 sama dengan 2/6. Ya, 2/6. 1/2 sama dengan 3/6. 1/3 ditambah 1/2 ditambah 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 2 tambah 3 ditambah penyebutnya ya 6. Ini ya, sudah sama. Maka 2 tambah 3, 5/6. Oke? Lanjut, soal tambahnya. Untuk menjumlahkan pecahan campuran merupakan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan bilangan asli dengan bilangan asli dan pecahan dengan pecahan terlebih dahulu. Oke. Perhatikan contoh berikut. 4, 3/4 ditambah 3/5. Penyebutnya masih berbeda ya, penyebutnya. Membilangnya sama. Oke. Penyelesaiannya 4 buka kurung 3/4 ini ya, ditambah 3/5. Kelompokkan pecahan dengan pecahan. Oke. Sama dengan 4 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 20. Ini ya, 15/20 ditambah 12/20. 4 kali 5 sama dengan 20 ya. Samakan penyebut pecahan menjadi KPK dari 4 dan 5, yaitu ini ya. 4 dan 5 itu sama dengan 20. Ya ini ya. Ini adalah dari KPK, yaitu 4 kali 5. Itu dari KPK itu. Selanjutnya 4 ditambah 27 ya 15 ditambah 12/20 sama dengan 4 ditambah 1 7/20. Ini penyederhanaan ya, penyederhanaan 7/20. Oke. Lanjut sama dengan 5 7/20. Jumlahkan pecahan dengan pecahan, kelompokkan bilangan asli dengan bilangan asli. Oke. Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pada penjumlahan. Oke, sama ya tadi. Pengurangan pecahan penyebut sama dapat dilakukan dengan pengurangan pebilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Ya. Oke. 7/8 dikurangi 3/8 sama dengan penyebutnya sama, maka tinggal 7 ya, 7 dikurang 3/8 sama dengan 7 kurangi 3/8 sama dengan 4/8. Ini mudah ya. Oke. Penyebut kedua pecahan sama, penyebutnya ini sama ya. Penyebutnya sama. Oke. Sama-sama adalah 8. Lanjut. Pengurangan pecahan berpenyebut berbeda dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Penyebut setiap pecahan diubah menjadi KPK. Ya, intinya diubah menjadi KPK dari penyebutnya. Oke. Lalu pembilangnya disesuaikan. Oke. Perhatikan contoh berikut. 4/5 dikurang 1/2 sama dengan, ya kita cari KPK 5 dan 2 adalah 18. Berarti 8 kurangi 5 sama dengan 3/10. Ya. Pecahan, penyebut pecahan
berbeda, samakan penyebut dengan KPK dari 5 dan 2 yaitu 10. Oke ya. 5 dan 2 adalah 10. Apa adalah 10. Perhatikan contoh berikut ini. 6 1/3 dikurangi 3 1/2 sama dengan, ya ini penyelesaiannya, sama dengan 19 ya. Dari penyelesaian 3 tambah 1 adalah 19/3 dikurangi ya 7/2. 2 kali 3 tambah 1 ya. 7/2 diubah menjadi pecahan biasa dari pecahan desimal ya. Sama dengan 38 ya kali 6. 3 kali 2 ini, 6-nya ini adalah dari KPK 3 dan 2. Oke. Sama dengan 38/6, 21/6. Disamakan penyebutnya. Ya, penyebut dari mana? Dari KPK. Maka hasilnya 38 dikurangi 21 adalah 17/6. Oke, selanjutnya ini disederhanakan menjadi 2, 5/6. Ya, 6 kali 2, 12 ditambah 5 adalah 17 ya, sama saja ya. Oke. Ubah menjadi pecahan campuran. Perkalian pecahan. Perkalian bilangan asli dengan pecahan ada 3 kotak donat masing-masing berisi 6 donat. Jumlah seluruh donat sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6. Ya, setiap kotak ada 6 donat ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Oke, ya, sama ya. 6 ditambah 6 tambah 6 atau 3 kali 6 sama, hasilnya tetap 18. Oke, lanjut. Perkalian bilangan asli dengan pecahan dapat dinyatakan sebagai penjumlahan berulang ya. Di garis bawahi Pak Arif. Di sini perkalian bilangan asli dengan pecahan dapat dinyatakan sebagai penjumlahan berulang. Ya. Oke, ini kata kuncinya. Ini Pak Arif kasih contoh. Perhatikan contoh berikut. 1/4, ya ini ada kotak ya, bilangan. Ini 1 ini arsiran dari ini ya, 1. 4 adalah jumlah seluruh kotak. 1, 2, 3, 4. Oke, 1/4. Oke. 1/4, 1/4, boleh seperti ini 1/4 dijumlahkan menjadi 3/4 ya. 3/4 dari mana? Ini ya. 1, 2, 3 ya. 3/4. Oke. Ini ya 1, 2, 3/4. 4 ini adalah jumlah seluruh kotak. Lanjut. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Ya, dijumlahkan 1, 2, 3. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Penyebutnya sama ya, tidak usah dijumlahkan. Maka tetap jumlahnya 4. 3/4. Oke. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3 kali 1/4 sama. 3/4. Ada 3 bilangan 1/4 yang dijumlahkan. Perkalian bilangan asli dengan pecahan dapat dihitung dengan cara berikut. A kali B per C sama dengan A kali B per C. Ya. Bedanya seperti ini ya. Pertama, A kali B per C sama dengan
A kali B per C. Ya. Ada 6 jeruk, ini contoh ini ya. Ada 6 jeruk dibagi menjadi 2 kelompok sama banyak. Satu kelompok jeruk menyatakan seperdua bagian, setengah ya, seperdua atau setengah bagian dari 6 jeruk. Ya, ini ada pohon jeruk ya, buah jeruk. 3, 6 ya, 6 jeruk. 1/2 ya dikali 6. Maksudnya seperti ini ya. Ya, 6 dikalikan terus 1 dibagi ya. Ya, 6 kali 1 6 dibagi 2 adalah 3 jeruk. Ya. Seperti itu ya. Lanjut. Perkalian pecahan dengan bilangan asli dapat dihitung dengan cara berikut. A per B kali C sama dengan A kali C sama per B. Ya. 2 kali 3 kali 12 sama dengan 2 kali 12 per 3. Sama dengan 24. 2 kali 12 sama dengan 24 per 3. Ya, penyebutnya sama dengan 8. Ya. 24 dibagi 3 adalah 8. Oke. Lanjut. Perkalian pecahan dengan pecahan. Sekarang, untuk menghitung hasil perkalian dua pecahan, kita dapat mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oke. Ya, ini kalau pecahan dengan pecahan itu sama ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke. Lanjut. A per B kali C per D sama dengan A kali C, B kali D. Oke ya, ini rumusnya. Lanjut, perhatikan contoh berikut. 2/4 kali 5/2 sama dengan 5/2 sama dengan 2 kali 5 kali 4 kali 2. Oke, sama dengan 10/8 ya. 2 kali 5 itu 10. 4 kali 2 adalah 8. Oke. Sama dengan ini disederhanakan ya. Dibagi 2 ya, dibagi 2. Ya, dibagi 2 ini juga dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 8 dibagi 2 adalah 4. Hasil perkalian dapat diubah menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke. Lanjut. Perhatikan contoh berikut, ada contoh berikut lagi. Ya, 1, 2/8 dikali 2, 1/4 sama dengan penyelesaiannya sebagai berikut. Oke. 8 kali 1, 8 ditambah 2 adalah 10. Ya, penyebutnya tetap sama ya. 10/8 dikali 4 ya, 4 kali 2 4 kali 2 8 ditambah 1 ya. Ditambah 4 kali 2 8 tambah 1 adalah 9/4 sama dengan ya 10/5 ini dibagi oke, dibagi 2 berarti 5/9 8/2 ya, sama dengan ya 45, 5 kali 9 adalah 45, 8 kali 12 adalah 16. Bisa disederhanakan adalah 16 kali 2
ditambah 13. Oke. Pembagian pecahan sekarang. Pembagian bilangan asli dengan pecahan. 1. Ibu membeli 2 botol minyak goreng masing-masing berisi 1 liter. Minyak goreng tersebut akan dimasukkan setengah liter. Banyak kantong plastik yang dibutuhkan dapat ditentukan dengan 2 dibagi setengah. Oke, 2 setengah dikurangi 1 setengah itu per 2 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 per 2 sama dengan 0. Ya, karena setengah tambah setengah 1 per 2 tambah 1 per 2 itu adalah 1. Berarti kalau 4 itu adalah 2. Ya. 2, ini penyelesaiannya ya, penyelesaiannya 2 setengah 2 dibagi 1 per 2 sama dengan 4. A per 1 sama dengan dibagi C per B. Nah, ini rumusnya. Pembagian bilangan asli dengan pecahan dapat dihitung dengan cara berikut. A dibagi B per C sama dengan A dibagi A per 1 dibagi C per B. Oke. Pembagian pecahan dengan bilangan asli. Ibu memiliki setengah loyang kue bolu. Kue tersebut akan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Besar setiap potongan kue dapat ditentukan dengan pembagian 1 per 2 dibagi 4. Oke. Kelompok pecahan berikut urut dari yang terbesar. 1 per 8, 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 1 per 8. Oke, ini adalah 1 per 2. Jadi 1 per 4 dibagi 4 adalah 1 per 8. Oke, ya. Lanjut. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat dihitung dengan cara berikut. Ya, A per B dibagi C sama dengan A per B kali 1 per C. 2 per 3 dibagi 5 sama dengan 2 per 3 1 kali 5. Ya, ketika disamakan 3 kali 5 adalah 15. Ya, menyebutnya KPK. 2 kali 1 adalah 2. Pembagian pecahan dengan pecahan. Pembagian pecahan dengan pecahan. Pembagian pecahan dengan pecahan dapat ditentukan dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan dari pecahan kedua. Oke? Perhatikan contoh berikut. 1 per 3 dibagi 2 per 5 sama dengan 1 per 3 dikali 5 per 2. Ini dibalik ya. Penyebutnya yang tadi penyebutnya 5, sekarang penyebutnya menjadi 2. Ini dari ini ya. Ini, yang ini dari ini ya. Dibalik ya. Maka 5 per 6. 1 kali 5, 5. 3 kali 2, 6. Ya. 3 per 8 dibagi 3 per 4. Oke. Ya, kita balik ya. 3 per 8, 4 per 3. 3 kali 4, 12. 8 kali 3, 24. Disederhanakan ya. Sederhanakan dibagi 6 ya ini ya. Bagi 6 ya. 12 bagi 6 adalah 2, 24 dibagi 6 adalah 4. Ya, oke. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. 1 kali 1 per 2 dibagi 2 kali 1 per 4 sama dengan 3 per 2. Ya, 2 kali 1, 2
2 ditambah 1, 3. 4 kali 2 tambah 4 kali 2 ditambah 1 hasilnya 3/2. Ya, ini ya 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Ya, ini dari ini ya. 3 ini adalah hasil dari ini ya. Ya, 2 dikali ditambah ya. 2 kali 1 adalah 2, 2 tambah 1 adalah 3. 9 ini 4 kali 2, ya 8 ditambah 1 adalah 9. 9/4. Oke, 3/4, ya 2 kali 9. Ini dibalik ya. Tadi penyebutnya 4, sekarang penyebutnya 9. Oke, taruh di sini, dibalik. Oke ya. Maka 3 kali 4 adalah 12, 2 kali 9 adalah 18. Bisa disederhanakan? Bisa. Ya, dibagi 6 ya. Ini dibagi 6 ya. 12 dibagi 6, 12 bagi 6 2, 18 bagi 6 adalah 3. Oke. Untuk beberapa campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Oke. Bilangan desimal. Perhatikan contoh berikut. 0,2. Bentuk desimal dari 2/10. 0,15. Ya, bentuk desimal dari 15/100. 0,123 bentuk desimal dari 123/1000. Ya, karena di sini jumlahnya 1, 2, 3, 4 ya. Ya, ini ada 4 ya. 4 angka ya. 2, 3, 4. Maka ini termasuk ribuan. Ya, ingat ya. 0, 2, 1, 2. Berarti puluhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti ratusan. Ingat ya. Mengubah pecahan menjadi bentuk desimal dan sebaliknya. 1/5 sama dengan 1 kali 2, 5 kali 2. Harus sama-sama dikali 2. Kalau ini 1 ya 1, kalau ini 2 ya 2 ya. Maka hasilnya 2/10. Ya, 2/10 maka 0,2. Pembilang dan penyebut dikali 2. Ya, tidak boleh satunya 1, bawahnya penyebutnya dikali 2, tidak boleh, harus sama. Oke, lanjut. Sebaliknya, cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa yaitu dengan mengubah bilangan desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya seperti ini, 0,8 berarti 8/10 karena ini 2 angka ya. Ya, maka ini puluhan. Oke, udah kan? 8/2, 10/2, ya. 8 bagi 2 adalah 4, 10 bagi 2 adalah 5, 4/5. 0,25, ya berarti ini ratusan, ya. 25 dibagi 100. Ya, 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Ini 1/4. Oke. Membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Setiap angka pada sebuah bilangan desimal memiliki nilai masing-masing tergantung tempatnya. Oke, perhatikan contoh berikut. 1234. Oke, 1000 pada tempat satuan nilainya 1. 2 pada tempat persepuluhan nilainya 2/10 atau 0,2. 3 pada tempat perseratusan nilainya 3/100 atau 0,003. 4 pada tempat perseribuan nilainya 4/1000. Ini kebalikan ya. Kebalikan, ini kalau di depan dan ini ke belakang ya. Bandingkan bilangan 2,75 dan 2,54. 2,75 dan 2,54.
2 sama, angka satuannya sama. 7, angka persepuluhannya ya, ini persepuluhan ini yang depan itu adalah satuan, yang kedua adalah persepuluhannya berbeda. Angka pada tempat satuan sama, angka pada tempat persepuluhan berbeda, yaitu 7 lebih besar daripada 5. 7 lebih besar daripada 5. Jadi 2,75 lebih besar dari 2,56.